Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, dan seluruh nikmat yang lainnya yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu dan tak mungkin bisa kita hitung semuanya. Lalu sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian, gelapnya kesyirikan menuju terangnya tauhid, sampai kita bisa merasakan nikmatnya Islam pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Marilah berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya adalah, dan sungguh Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah melainkan Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada potongan arti ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyandingkan antara haknya, yaitu hak tidak dipersekutukan oleh hamba-hambanya, dengan hak kedua orang tua. Maka dengan ini, maka hak kedua orang tua itu sangatlah tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari membahagiakan kedua orang tua dari hal-hal yang sangat kecil sampai hal-hal yang bisa membuat mereka mengeluarkan air mata kebahagiaan. Sungguh nilai utama pahalanya sangat besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasannya birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya oleh beliau, "Ya Rasulullah, ayyu amali ahabbu indallah?" Qala, "As-salatu ala waqtiha." Qultu thumma ayyu? Qala, "Birrul walidain." Qultu thumma ayyu? Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Yang artinya adalah, maksudnya aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka dia bersabda, "Sholat tepat pada waktunya." Lalu apa lagi? Lalu beliau menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi? Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Tiga amalan penting ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya kita janganlah sampai mendurhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat mereka marah, jangan sampai membuat mereka kecewa terhadap kita. Lalu bagaimana cara kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada ayat yang tadi,
surat Al-Isra ayat 23. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika sekiranya salah satu di antara mereka atau kedua-duanya masih hidup di bawah peliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu berkata atau yang lebih kasar daripada itu, dan berkatalah dengan perkataan yang baik-baik. Jika sekiranya kita saja dilarang berkata kepada kedua orang tua kita, bagaimana dengan yang lain yang lebih parah daripada itu, seperti menghardiknya, memukulnya, memarahinya, mendiamkannya. Contoh, nak, tolong ambilkan mama dompet. Nak, tolong cucikan piring. Nak, tolong nyapu, tolong ngepel. Dan kita menjawab, nanti saja, Mak. Nanti saja, Pak. Bagaimana perasaan kedua orang tua kita? Bagaimana perasaan mereka? Pasti sakit. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya ridho Allah berada di ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga berada di murka kedua orang tua kita. Lalu tak hanya berkata, tak hanya lisan, tak hanya perbuatan seperti kita memukul, menghadirnya atau mendiamkannya. Bahkan saat kita bermaksiat dan orang tua kita mendiamkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara tidak langsung orang tua kita yang mendiamkan kita itu juga akan mendapatkan dosa, akan mengalir dosa juga kepada mereka. Akan tetapi sebaliknya, jika kita melakukan kebaikan, melakukan apa yang diajarkan oleh mereka dari waktu kecil, nak, ayo sholat, nak, ayo puasa, nak, ayo sedekah, nak, ayo zakat, dan kita mengamalkannya sampai sekarang, maka itu menjadi amal jariah, amal soleh jariah kepada kedua orang tua kita. Yang mana jika kita melakukan amal itu, maka orang tua kita juga akan mendapatkan mendapatkan pahala dari kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara tidak langsung melalui kita. Maka tetaplah berbuat baik, jangan bosan menjadi orang baik untuk kebaikan kita bersama. Maka saudaraku, marilah kita berdoa agar kita dan kedua orang tua kita masuk ke jannahnya dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.